Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita melanjutkan belajar matematikanya ya. Kemarin kita sudah belajar matematika. Yang pertama kemarin adalah mengenal pecahan. Baik, hari ini kita lanjutkan bagian berikutnya tentang jenis-jenis pecahan. Oke, yang kita pelajari nanti ada 4 jenis pecahan yang akan kita pelajari ya. Oke, perhatikan. Pak Guru tampilkan dulu materinya. Oke, ini ya. Oke, hari ini kita belajar lagi tentang matematika ya, mengenal pecahan. Oke, yang berikutnya kita mengenal jenis-jenis pecahan. Jenis-jenis pecahan yang kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah pecahan biasa. Berikutnya nanti pecahan campuran. Yang ketiga ada pecahan desimal. Dan yang keempat ada persen. Ya, apa saja nanti, apa itu pecahan biasa, apa pecahan campuran, apa pecahan desimal, apa itu persen. Mari kita bahas sekarang ya. Oke, baik. Yang pertama adalah pecahan biasa. Ya, kalau dilihat artinya, pecahan biasa adalah nah, pecahan biasa merupakan pecahan yang pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Masih ingat kan apa itu pembilang, apa itu penyebut? Ya, pembilang itu adalah bilangan yang ada di bagian atas, sedangkan penyebut adalah bilangan yang ada di bagian bawah dari pecahan ya, pembilang dan penyebut. Contohnya, oke, ada bilangan 1/2. Tentunya yang dinamakan pembilang adalah angka 1, sedangkan penyebutnya adalah angka 2. Pada pecahan ini, pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Jadi 1 lebih kecil dari 2. Ya, makanya disebut pecahan biasa karena pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Jadi 1 lebih kecil dari 2. Jadi disebut pecahan biasa itu kalau pembilangnya lebih kecil daripada penyebut. Angka yang atas lebih kecil daripada angka yang bawah. Itu namanya pecahan biasa. Contoh berikutnya ada pecahan 5/9. Nah, ini juga termasuk pecahan biasa karena ya, pembilangnya yaitu angka 5 lebih kecil daripada penyebutnya angka 9. Jadi intinya kalau kalian menemukan pecahan yang bilangan pembilangnya atau bilangan yang di atas lebih kecil dari penyebutnya, bilangan yang di bawah, maka pecahan tersebut disebut dengan pecahan biasa. Ya. Oke, sekarang berikutnya pecahan campuran. Nah, ada namanya pecahan campuran. Campur-campur ya. Nah, bukan es campur tapi ya. Nah, ini pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri atas bilangan asli dan bilangan pecahan. Jadi ada bilangan pecahan, dia merupakan gabungan bilangan asli dan bilangan pecahan. Baik, kita lihat contohnya. Contohnya ada pecahan 15/7. Tentu saja ini belum berbentuk pecahan campuran. Nah, dan juga ini bukan pecahan biasa. Mengapa bukan pecahan biasa? Karena kalau pecahan biasa kan pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Sedangkan pada pecahan ini pembilangnya lebih besar. Berarti ini bukan pecahan biasa. Tapi ini nanti bisa dijadikan pecahan campuran. Bagaimana caranya? Caranya dengan 15 nanti ini dibagi 7. Nah, 15 dibagi 7 ya. Kalian tuh bisa kan porogapet seperti ini? Mudah sekali. 15 dibagi 7 itu berarti 15 dibagi 7. Kita cari kelipatannya 7. 7 tambah 7, 14. Oh, 7-nya berarti ada, kalau ada 2. Kalau tambah satu lagi 3 kan 7 kali 3 21. Berarti lebih dari 15 tidak bisa. Berarti 15 dibagi 7 itu, ada 2 angka 7. Nah, sedangkan 2 kali 7 itu adalah 14. Berarti sisa 1. Nah, jadi 15 dibagi 7 itu hasilnya ada 2 angka 7 dan sisanya 1.
Setelah kalian tahu seperti ini, maka kalian sekarang bisa menentukan bentuk pecahan campuran dari 15/7. 15/7 bentuk pecahan campurannya, ya, hasilnya tadi 2 ini merupakan bilangan bulat yang ditulis di depan. Kemudian sisanya 1 ini, nah, sebagai pembilang. Kemudian tadi penyebutnya 7 tetap 7. Nah, jadi pecahan campurannya adalah 21/7. 21/7. Nah, ini merupakan pecahan campuran. Pecahan campuran, mengapa disebut pecahan campuran? Disebut pecahan campuran karena terdiri dari bilangan asli, ya, bilangan asli. Bilangan asli itu mudahnya bilangan yang utuh, ya. Mhm. Dan ya, ini bilangan aslinya di depan sini tempatnya, dan bilangan pecahan. Pecahannya yang mana? Nah, 1/7 ini bilangan pecahan. Ya, jadi pecahan campuran itu adalah pecahan yang terdiri dari bilangan asli dan bilangan pecahan, ya. Jadi 2/1/7, atau mungkin nanti kalian juga bisa, mungkin menemukan pecahan 1/4, 1/4, dan sebagainya. Oke, agar kalian lebih memahami, iya, kalau mungkin kalian tidak bisa melakukan seperti ini, melakukan, menghitungnya dengan pola gapet seperti ini, kalian juga bisa misalkan menghafalkan, kan pasti kalian hafal perkalian atau paling tidak kalian bisa, tahu bilangan kelipatan. Nah, kalau ini 7 berarti cari kelipatan 7 berikutnya. 7, setelah 7 tambah 7 lagi 14. Oh, 14 sudah mendekati 15. Tadi, 14 itu 7-nya ada 2. Oh, berarti di sini kalian tulis 2. Sisanya berapa? 1, tulis 1. Penyebutnya tetap 7, 21/7. Oke, sekarang perhatikan berikutnya. Oke, biar kalian, lebih tahu maksudnya pecahan campuran seperti apa, pecahan campuran kan 21/7 tadi ya, kita temukan seperti itu. Jadi 2 itu bilangan asli atau bilangan utuh, 1/7 adalah pecahannya. Kalau pecahan 21/7 ini kalau digambarkan dalam, misalkan gambar pizza, nah seperti ini. Kalian punya pizza 21/7, berarti 2 ini kalian punya 2 pizza, kalian punya pizza sebanyak 2 utuh. Nah, ini pecahannya, ini bilangan aslinya, bilangan bulatnya. Ya, jadi kalian punya 2 pizza utuh dan 1/7. Nah, 1/7 pizza. Jadi dari pizza utuh ini dipotong jadi 7 bagian, tapi hanya ada 1 potong aja di sini. Nah, ya, inilah yang dinamakan 21/7. Jadi kalau dalam gambar pizza ada 2 pizza yang utuh dan ada 1/7 bagian pizza. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran. Kalau misalkan pecahan kalau yang kemarin kan kita belajar hanya 1/7, berarti pecahannya pizzanya hanya 1 potong ini aja. Tapi hari ini kita belajar pecahan campuran 2/1/7. Makanya kita punya pizza 2 utuh dan 1/7-nya adalah 1 potong pizza dari pizza 1 utuh yang dipotong jadi 7 bagian. Oke, baik, itu dia pecahan campuran. Oke, sekarang berikutnya pecahan desimal. Nah, disebut pecahan desimal, itu adalah bilangan yang diperoleh dari hasil pembagian. Jadi, dari hasil pembagian suatu bilangan dengan bilangan 10, 100, 1000, 10.000. Nah, dari 10 kan menjadi 100 tambah 0, 1 lagi, tambah 0, 1 lagi, tambah 0, 1 lagi, dan seterusnya, tambah 0, 1, tambah 0, 1, seterusnya, ya. Oke. Baik, yang pertama contohnya adalah pecahan desimal per 10. Nah, per 10 berarti, bilangan yang dibagi dengan angka 10. Nah, contohnya ada pecahan 0,2. Nah, ini pecahan desimal namanya, pakai koma. Jadi, pecahan desimal itu selalu diawali dengan 0, setelah itu baru bilangan berikutnya. Diperoleh dari 2 dibagi 10. Jadi 0,2 itu diperoleh dari 2 dibagi 10, atau juga dari pecahan 2/10. Jadi 2 dibagi 10 atau pecahan 2/10. Nah, tadi kan bilangnya suatu bilangan, dibagi dengan bilangan 10, 100, 1000. Nah, ini kalau per 10 dibagi 10, nah 2/10. Contoh berikutnya 0,6. Nah, kalau 0,6 diperoleh dari
6 dibagi 10 atau 6/10. Oke, seperti itu ya. Jadi, dari mana kamu tahu kita tahu kalau bilangan ini dibagi 10 atau per 10? Dari sini, setelah koma ini hanya ada satu angka saja. Satu angka dianggap satu nol, berarti bilangan yang nolnya satu adalah 10. Berarti 0,2 itu pasti 2/10. 0,6 setelah angka 6 setelah koma hanya ada satu angka, berarti satu angka berarti dianggap satu nol. Nah, satu nol itu berarti angka 10, berarti 6-nya ini diper 10. Oke, sekarang, berikutnya pecahan desimal per 100. Ya, per 100 berarti dibagi 100 ya. 0,02 diperoleh dari 2 dibagi 100 ya. Nah, di 0,02. Nah, kita tahu dibagi 100 dari mana? Karena setelah koma ada 2 angka. 1, 2. Berarti pasti nanti dibaginya bilangan yang nolnya ada 2 yaitu 100. 2 dibagi 100. Nah, atau bisa ditulis 2/100. 0,02 diperoleh dari 2 dibagi 100 atau 2/100. Berikutnya ada bilangan 0,45. 0,45 ini setelah koma ada 2 angka, angka 4 dan angka 5. Berarti diperoleh dari 45 dibagi 100 atau 45/100. Contoh yang berikutnya 2,75. Nah, ini ada 0, tapi ada 2. Berarti ini, sama seperti yang tadi kita bahas pecahan campuran. Jadi ini bilangan desimalnya campuran, ada, bilangan aslinya di depan sini. Jadi bilangan desimal ini bilangan yang dipisah oleh koma seperti ini ya, bisa diawali 0 atau di depannya angka atau bilangan asli. 2,75 diperoleh dari 275 dibagi 100. Jadi yang perlu kalian tahu ini dibagi 10, 100 atau berapa, dari banyaknya angka di belakang koma ya. Nah, ini ada 7 dan 5 ada 2 angka, berarti 100 ya. Bisa ditulis juga 275/100. Oke, sekarang berikutnya pecahan desimal per 1000. Nah, per 1000 berarti dibagi 1000. Contohnya 0,004. Ya. Setelah koma ada 1, 2, 3. Ada 3 bilangan. Nah, ada 3 angka. Berarti 3 angka itu nolnya dianggap 3 ya. Tuh 2, 3 berarti angka 1000. 4 dibagi 1000 atau 4/1000. Tadi 0,04. Contoh berikutnya ada 0,075 diperoleh dari 75 dibagi 1000 atau 75/1000. Atau bilangan 0,145 diperoleh dari 145 dibagi 1000 atau 145/1000. Kemudian 4,365 diperoleh dari 4.365 dibagi 1000 atau 4.365 dibagi 1000. Jadi kalian bisa tahu kalau pecahan desimal ini 1000, jangan lupa ya dilihat dari banyaknya angka setelah koma. Kalau ada 3 angka setelah koma, berarti 3 angka itu kalian ibaratkan ada 3 angka nol. Bilangan yang ada 3 angka nol itu adalah bilangan 1000. Berarti nah, cukup nanti yang kalian ambil angka 4-nya, nolnya nggak usah diambil, cukup 4 aja. Makanya 4 dibagi 1000. 075 ini ya, cukup ambil 75-nya aja, 75/1000. Nah, 145 ini tulis 145. Oke, itu ya pecahan desimal per 1000. Oke, sekarang berikutnya yang terakhir adalah pecahan desimal per 10.000. Per 10.000 berarti 10.000, nolnya ada 4 ya. Nanti 0,0004 diperoleh dari 4 dibagi 10.000 atau 4/10.000 ya. Atau 0,4625 diperoleh dari 4.625 dibagi 10.000 atau 4.625 dibagi 10.000. Jadi seperti sebelumnya juga, dari mana kalian tahu pecahan desimal ini per 10.000? Dari banyaknya angka setelah koma. Ada angka 1, 2, 3, 4.
berarti nolnya ada 4, 10.000. Yang perlu kalian tulis dalam pecahan seperti ini cukup angka, selain angka nol aja. Ya, kalau angka nolnya yang di sini enggak perlu, ya. Jadi 4/10.000. Ini 4.600 dolar per 10.000. Kayak gitulah pecahan desimal per 10.000. Oke, yang berikutnya adalah persen. Ini bentuk pecahan yang terakhir ya, persen. Apa itu persen? Persen atau sering juga disebut per 100 adalah salah satu pecahan yang mempunyai lambang, nah seperti ini, persen. Nah ini bacanya persen ya, 0 kecil per 0 kecil. Kalian sering melihat lambang ini, mungkin kalau yang mungkin sering ikut belanja, kan ada diskon berapa persen, diskon 20%, diskon 10%, seperti itu. Itu berarti maksudnya adalah kalau 10% berarti 10. Kita pelajari dulu berikutnya ini. Contohnya seperti ini. Misalkan 15%. 15% itu maknanya adalah 15 per 100. Jadi persen atau per 100. Jadi 15% itu adalah bentuk lain dari pecahan 15 per 100. Kemudian 40%, nah, bentuk lain dari pecahan 40 per 100. Kemudian 75% merupakan bentuk lain dari pecahan 75 per 100. Jadi persen itu per 100. Nah, nanti jadi kalau diubah jadi pecahan ya 15 per persen seperti itu. Baik, hari ini kita cukup belajar ini aja, yaitu tentang tadi ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan persen ya. Nanti kalian bisa baca-baca lagi di adik sekalian. Ini sudah Pak Guru rangkum di sini, Pak Iqbal terangkan di sini, biar kalian lebih mudah memahami. Oke, nanti untuk soal latihannya, oke silakan nanti ini soal latihannya sudah Pak Guru tempatkan di Google Classroom kalian. Nanti bisa kalian lihat di Google Classroom-nya, nanti kalian kerjakan di buku tulis ya. Di 10 ini aja, soal latihannya hanya kalian diminta untuk menyatakan pecahan-pecahan berikut ini termasuk pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, atau persen. Jadi misalkan ini ada pecahan 3/5. 3/5 itu termasuk pecahan yang mana? Pecahan biasa, atau pecahan campuran, atau pecahan desimal, atau persen. Kalau menurut hasil belajar kalian, kalian pahamnya 3/5 itu pecahan biasa, ya kalian tulis pecahan biasa. Itu. Nomor 2, 4/5/7. Nah, kalau kalian pahamnya ini merupakan pecahan campuran, ya kalian tulis pecahan campuran. Kemudian nomor 3, 0,36. Ya, kalau kalian tahunya 0,36 itu merupakan pecahan desimal, ya kalian tulis pecahan desimal. Kemudian nomor 4, ini 19%. Nah, kalian tahu ini persen Pak Guru, nah, kalian tulis aja persen. Nah, jadi tugas kalian hanya menuliskan pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, gitu aja untuk hari ini. Jadi hari ini tugas kalian hanya cukup mengenal mana itu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, atau persen ya. Baik, cukup itu dulu penjelasan dari Pak Guru. Silakan nanti kalau kalian kurang paham bisa dengarkan lagi penjelasan Pak Guru atau baca lagi LKS-nya. Nanti setelah itu baru kalian kerjakan ya. Ya untuk materi berikutnya nanti Pak Misbah terangkan lagi di video berikutnya nanti ya. Oke, terima kasih sudah memperhatikan. Silakan belajar dan dikerjakan tugasnya. Tetap semangat ya. Jangan lupa protokol kesehatan tetap dijalankan, dipatuhi agar kita tetap sehat selalu dan pandeminya segera berakhir. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.